Islam sama Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Adalah benar ya dan amin bahwa iman kekristenan sama sekali tidak punya hubungan dengan iman Islami. Dan merupakan hal yang salah jikalau orang-orang mengatakan bahwa iman Kristen dan juga iman Islam itu seperti hubungan kakak beradik. Karena pada faktanya, baik iman Kristiani dan iman Islami itu punya esensi yang berbeda. Dan sekarang mari kita bahas dari perspektif kekristenan. Mengapa hal ini berbeda dan kita sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan iman teman-teman Muslim. KTP. Nah, berarti pada saat itu Kodoni pindahnya itu setelah dapat KTP? Bukan setelah dapat KTP, udah tua baru pindah. Oh, udah tua baru pindah. Berapa tahun? Berapa tahun di Kristen? Nggak lama sih, cuma 44 tahun. Wih, 44 tahun Kristen? Itu lama banget tuh. Serius? Baru lah, belum 100 tahun. Kan umur manusia sampai berapa? Oke. Terus gimana ceritanya itu? 44 tahun Kristen tiba-tiba pindah sekarang ke Islam, itu berapa tahun Islam? Maksudnya sekarang sedang menjalani yang ke-10. Oh, yang ke-10. Kenapa? Kenapa? Gimana ceritanya? Kita penasaran. Ceritanya emang sebenarnya biasa aja lah. Oh, nggak ada yang heboh-heboh, nggak ada yang mimpi-mimpi, nggak ada. Gimana? Cuman waktu itu pandangan saya ketika saya mempelajari ulang kitab saya, di dalam kitab saya ternyata banyak hal-hal yang janggal gitulah. Tunggu, sorry. Membaca ulang Alkitab pas itu. Iya. Terus? Membaca ulang atau mempelajari ulang. Buat saya pribadi waktu itu saya memandang kitab saya waktu itu sudah tidak bisa dibilang atau disebut sebagai kitab suci gitu. Oke. Itu yang membuat saya akhirnya setelah ini saya baru cari yang lain. Nah, karena kita semua warga negara dilindungi haknya kan kita boleh milih yang mana aja. Betul. Tetapi karena kita dari kecil sudah Kristen tidak jauh dari Islam. Kenapa? Kecil, ya Pak Pendeta ya, saya dulu kecil mikirnya cuma gini. Karena saya juga tumbuh besar di lingkungan yang orang-orang Islam, saya cuma mikirnya Islam sama Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Oke. Ya, karena kalau kita baca perjanjian lama kan, ada Abraham, ada Ismail, ada Ishak, ya kan? Ibunya yang Ismail dari Hagar, yang Ishak dari Sarah. Dari sini saya waktu kecil cuman mandangnya orang-orang Islam itu yang dari Ismail. Orang Kristen itu yang dari Ishak, tapi bapaknya satu, Abraham. Dulu saya berpikir begitu gitu. Tapi ternyata setelah kita pelajarin asal usul dari perjanjian lama itu, kemudian asal usul dari perjanjian baru, kemudian macam-macam lah ya, kapan disusunnya, siapa yang menulis, terus ini sebenarnya milik siapa dan sebagainya. Saya akhirnya bisa ngambil kesimpulan, oke, kalau begini agama saya pada waktu itu saya menganggap bahwa kitab saya tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci. Oke. Dan akhirnya ketika saya belajar agama-agama yang lain, jatuh pilihan saya pada Islam. Oh, berarti sempat mempelajari Buddha, Hindu? Sempat. Semuanya tapi ya? nggak detail gitu lah. Detail, ya. oke. Ya dipelajari. Oh gitu, ceritanya kurang lebih ya? Kulit-kulitnya aja. Tapi kan ketika kita mempelajari sebuah agama kan yang kita harus tahu kan pertama konsep ketuhanannya. Iya. Nah, yang kedua konsep keselamatannya. Iya. Konsep peribadatan mungkin masih beda-beda lah ya. Ya. India sama Hindu Bali aja beda gitu. Ya, ya. Tetapi kan konsep ketuhanannya harus sama dulu nih. Ya. Gitu. Nah, itu yang saya pelajarin. Nah, ketika saya mempelajari Islam, konsep ketuhanannya masuk karena sama dengan yang di perjanjian lama. Ya. Walaupun di perjanjian lama juga banyak kontradiksi, tetapi konsep keselamatannya ini yang saya bilang paling fair gitu. Ya, tidak harus ada yang mati di atas kayu salib gitu. Waktu itu saya berpikir gitu. Iya, iya. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk memeluk Islam. Yang berikutnya lagi yang membuat saya yakin di dalam Islam itu adalah agama yang benar-benar diturunkan dari Sang Pencipta, karena di dalam kitab sucinya banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terkonfirmasi gitu zaman ini. Karena saya juga tumbuh besar di lingkungan yang orang-orang Islam, saya cuma mikirnya Islam sama Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Oke. Ketika ada gosip dari orang Yahudi bahwa Bunda Maria itu berbuat apa? Zina dengan Yosef, si tukang kayu. Nabi pusing, ini bagaimana mengkanter gosip ini? Turun satu surat di Quran, satu seri, namanya surat Maryam. Isinya apa? Merehabilisir nama baik Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Sampaikan Muhammad kepada masyarakat bahwa Maryam itu perempuan suci, jauh dari perbuatan keji. Siarkan ini, sebarkan bacaan ini. Diperintah oleh Allah agar Nabi Muhammad menyiarkan berita bahwa Maryam adalah perempuan suci, jauh dari perbuatan keji. Jadi di Quran, pendeta, ada surat Maryam.
Di Bible nggak ada surat Khadijah, nggak ada. Pokoknya Islam paling belakangan menang lah, kalau belakangan itu menang. Maka ketika ada konflik antara Islam Kristen, padahal jalan keluarnya gampang banget jalan keluarnya. Iya gampang banget, masih satu turunan. Dari sama-sama turun Abraham atau Ibrahim. Ibrahim bapaknya umat, itu bapak, Rahim itu umat. Kita sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan iman teman-teman Muslim. Aspek yang paling utama dan yang terpenting ialah mengenai perjanjian atau covenant. Jikalau kita melihat kembali kepada Kejadian 17 bahwa Allah itu berjanji memberikan berkat keselamatan bagi dunia, itu hanya melalui keturunan Abraham, dari Ishak, dan dari Yakub atau Israel. Sehingga Allah tersebut dikenal sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan yang paling unik ialah bahwa Allah menjanjikan berkat keselamatan itu dan mengikat perjanjian itu hanya kepada bangsa Israel saja, tidak dengan bangsa-bangsa lain. Menurut Mazmur 147 ayat 19-20. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa Allah yang benar mengikat janji berkat keselamatan itu hanya kepada bangsa Israel, yang kemudian janji itu akan mengalir dari Israel kepada seluruh dunia. Ingat, hanya kepada bangsa Israel, di luar Israel itu tidak ada. Karena Tuhan menjanjikan berkat keselamatan, bukan menjanjikan agama. Nah, iman kekristenan merupakan iman yang berpusat dan berorientasi kepada seorang pribadi yang bernama Yesus yang disebut Mesias, yang adalah seorang Yahudi, dari suku Yehuda, dan yang paling penting dari bangsa Israel. Di mana Yesus Kristus ini sendirilah yang mendirikan gerejanya, yaitu orang-orang Kristen di atas para rasul. Artinya, iman kekristenan itu masih di dalam lingkungan dan latar belakang perjanjian yang telah diikat oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu, bahwa iman kekristenan lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Karena murid-murid Yesus sendiri pun adalah orang-orang Israel. Yang artinya orang-orang Kristen di seluruh dunia berhak menikmati berkat janji keselamatan itu karena semua orang Kristen itu beriman kepada Yesus Kristus yang merupakan puncak dari janji itu. Makanya dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak mewarisi janji Allah. Dan hal ini berbeda dengan iman teman-teman Muslim, di mana iman mereka tidak terlahir dari bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan dari mana keselamatan itu akan datang. Melainkan iman mereka lahir di tanah Arab dan di bangsa Arab yang merupakan wilayah yang di luar dari tanah dan perjanjian itu. Sehingga menurut Mazmur 147 ayat 19-20, iman mereka sama sekali tidak mewarisi perjanjian yang telah diberikan sejak semula kepada Abraham. Yang artinya mereka sama sekali tidak mendapat bagian di dalam perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu janji keselamatan itu. Nah, hal itulah yang membuat iman Kristiani dengan iman Islam itu adalah dua hal yang berbeda. Karena bagaimanapun, iman kekristenan lahir di tengah-tengah bangsa Israel, dan iman teman-teman Muslim tidak lahir dari tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kita memiliki semua perbedaan dan tidak memiliki persamaan sama sekali pada hal apapun. Karena ilah yang disembah oleh orang Kristen itu berbeda dengan ilah yang disembah oleh teman-teman Muslim. Sehingga jangan ada yang menyamakan atas apa yang dianut oleh iman Kristen dengan apa yang dianut oleh teman-teman Muslim. Tuhan memberkati.